Ada yang ingin bersaksi? Oke, kalau tidak ada kita masuk di dalam Kisah Para Rasul. Judul saya adalah seperti lagu tadi, Ku Sadar. Nah ini, sadar. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sudah ketemu semua? Wih, lebih cepat, hebat. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Katakan kiri kananmu, sadar. Wah. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, sadar itu apa kira-kira artinya? Insaf. Insaf itu apa? Sadar. Terus bertobat itu apa? Sadarlah, bertobat. Sadar, tobat, insaf. Sama atau enggak? Secara sekilas nih. Sama ya. Tapi kok ini kenapa saya berpikir ya, ini yang salah nih Alkitabnya atau yang salah terjemahannya. Ternyata dua-duanya tidak salah, terjemahannya enggak salah. Yang nulis Alkitab lebih lagi enggak salah. Wong ini firman Tuhan, masa bisa salah. Tetapi yang salah bagaimana? Bukan salahnya, tetapi kekurangan kosakata. Sekali lagi, bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia itu, kosakata Indonesia itu terlalu sedikit. Anggaplah 1:5. Satu kata di sana harus diterjemahkan 5 di sini. Contohnya aja, kasih. Ya, kasih. Bahasa Inggrisnya apa? Love. Tapi dalam bahasa aslinya apa? Filio. Apalagi? Agape. Apalagi? Eros. Lah, ada satu lagi tuh. Storge. Loh, ada 4. Di Indonesia 1. Tok. Tapi memang kelebihannya Indonesia juga enggak kalah juga. Contohnya, bahasa Inggris nasi apa? Rice. Tapi kalau di sini beda. Enggak. Kalau dibikin apa namanya, ya, makan sate pakai apa itu? Jadi lontong. Kalau misalnya itu ada banyak macamnya. Setengah jadi, sudah jadi, dibikin apa, dikasih kuning, nasi kuning. Itu ada banyak, kalau di sana juga masa yellow rice gitu. Enggak ada, itu cuma satu. Jadi memang kita kekurangan kosakata untuk menerjemahkan. Jadi ini sama, dia ditulis seperti ini seolah-olah sama, tapi kalau lihat dalam bahasa aslinya, epistrepo kalau nggak salah itu. Artinya apa? Kata sadar ini artinya berbalik. Pertama, menoleh ke belakang atau kembali. Jadi saya umpamakan ini adalah artinya seperti orang kena hipnotis, linglung, adik saya pernah kena hipnotis, ya motornya diambil orang, ya sampai di tepak orang baru saya langsung, untung nggak apa-apa. Nah lihat di sini. Makanya saya ajari, wah kamu kok bisa sampai hipnotis, orang Kristen harusnya anti dihipnotis. Ya, karena ini memang terbukti. Kalau kita memang dalam Tuhan pasti dalam perlindungan. Akhirnya betul, memang dia di situ dia dapat teguran dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang dikatakan firman Tuhan, ini adalah orang yang seperti dia kehilangan kesadaran, seperti dihipnotis, dia tanpa sadar melakukan jadi gini. Orang yang terhipnotis itu makannya benar, seperti biasa, bangun paginya benar, ketemu orang seperti normal, tapi ternyata dia itu secara enaknya kalau diterjemahkan, dia seperti terhipnotis, dia tidak sadar apa yang dilakukan. Itu dia. Tetapi firman Tuhan berkata, orang seperti ini maksudnya apa? Artinya berbalik, menoleh ke belakang, dan kembali. Kembali apa maksudnya? Kembali pikirannya itu atau mundur balik ke belakang seperti semula sebelumnya.
Nah seringkali manusia itu ada yang satu kata hilap. Hilap itu apa maksudnya? Hilaf. Ya, dia sudah melakukan tadinya contohnya yang hilaf itu artinya siapa tuh nabi yang keledainya bisa berbicara? Bileam. Tuhan sudah katakan jangan pergi. Udah jelas dia tuh. Sekali ditawari dia nggak mau. Berapa kali ditawari akhirnya pergi. Tuhan katakan jangan pergi. Ini teguran keras banget. Seekor keledai bisa lihat Tuhan, tetapi seorang nabi tidak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh mau bilang, kamu tuh lebih rendah dari seekor keledai. Kalau nggak ada keledai, nggak ada binatang ini, kamu mati. Tapi setelah Tuhan bukakan, Tuhan sadarkan, loh ada malaikat. Dia baru, wah udahlah saya pulang aja. Bayangin, keledai lebih sadar daripada malaikat. Tapi memang kita disadari atau tidak, seringkali ketika kita bekerja, kita di rumah tangga, seringkali manusia itu hilang kesadaran dalam tanda kutip. Karena misalnya diganggu terus sama temannya, sehingga dia emosi, kilaf, sehingga ketika dia sedang terpepet apa segala macam, ada banyak kan orang sini, tiba-tiba terpepet, oh di situ ada dompet, ada handphone, dia akhirnya mencuri. Tuh. Padahal sebelumnya dia tahu itu nggak bagus, tapi seperti dibutakan begitu. Ketika berduaan, berpacaran, dia tahu itu nggak boleh begitu, tapi ini dia. Ini dia. Akhirnya apa? Hamil di luar nikah. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali manusia sepelekan. Tetapi Paulus berkata di dalam firman Tuhan, karena itu sadar, berbalik menoleh. Sadar seperti orang terhipnotis, ayo sadar. Kembalilah seperti semula. Itu yang pertama. Kedua adalah, dan bertobatlah. Mataneo. Metaneo. Dalam bahasa aslinya metaneo. Artinya berbeda banget. Yang tadi kan epistropo. Berbalik menoleh ke belakang atau dia kembali. Tapi metaneo ini berubah pikiran. Jadi Bapak Ibu, kalau epistropo ini berbalik ke belakang, ini dia memang pikirannya itu udah hilang, seperti kayak orang dihipnotis. Dia nggak benar-benar hilang kesadaran. Meskipun dalam faktanya dia sadar, nyetir masih bisa, makan masih bisa, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan itu dosa. Contohnya lah Daud. Daud ini jenisnya epistropo. Dia seperti terhipnotis ketika dia lihat ada wanita telanjang, dia tahu itu salah, tetapi dia seperti kayak terhipnotis, akhirnya dia melakukan itu dan merencanakan pembunuhan berencana, suaminya mati, dianya dinikahi. Lihat, butuh proses berapa? Kalau wanita itu melahirkan 9 bulan. Dalam waktu 9 bulan itu kurang lebih, Daud dia pergi ke gereja, dia ibadah, dia melakukan sebagai tugasnya sebagai raja. Tapi 9 bulan itu, dia itu seperti kayak orang terhipnotis. Sampai Nabi Nathan menegur dia, kamu Daud, kamu itu berdosa. Dia kayak sadar, ini dia. Ternyata selama 9 bulan, dia itu tertutup. Nah biasanya, manusia tidak sadar itu, hilang kesadarannya, atau dibutakan kesadarannya, karena apa? Faktor pertama, biasanya kalau yang belum menikah, karena apa? Cinta. Tertutup pikirannya. Nggak peduli itu agama apa aja, disikat. Nggak peduli dia anak Tuhan atau bukan, sikat. Itu dia. Ini cinta. Kedua, kenapa? Manusia seringkali gelap mata, melakukan nekat. Karena apa? Uang. Berikutnya kenapa? Kedudukan. Dia hilang kesadaran. Kalau jenis Daud apa? Harta dia punya, kedudukan dia punya, tetapi dia jatuhnya karena apa? Wanita. Simpson, gelap mata, dia hilang kesadaran seperti orang terhipnotis. Karena apa? Wanita juga.
Tuh lihat. Ya. Ini luar biasa. Kalau Adam, dia jatuh karena apa juga? Wanita. Ya. Kenapa? Ini harus hati-hati. Lihat. Ya. Semuanya harus hati-hati. Jangan sampai terhipnotis. Epistropo, dia harus sadar. Dan metaneo ini artinya adalah bertobat, betul. Tetapi dalam arti lain, berubah pikiran, merasakan dan menyesali, mempunyai penyesalan yang dalam. Artinya apa? Kalau orang bertobat ini, itu artinya dia itu sudah melewati fase sadar ini. Dan di dalam pikirannya dia ini, arti dari bertobat ini, dia mempunyai apa ya? Mempunyai sikap pendirian dengan kesadaran, saya mau berubah. Dia mau dengan sadar. Tadi kan belum sadar, ya sadarlah. Ketika sadar, tingkatan yang kedua, dalam dirinya ini, dalam kesadarannya ini, sadar dirinya ini, dia merasakan penyesalan yang dalam dan dia mempunyai keputusan. Pikiran itu kan, kalau keputusan kan, kehendak itu dari mana? Dari pikiran. Pikirannya berkata, mulai saat ini, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah ini tingkatannya. Yang pertama, Tuhan itu menyadarkan, seperti orang, hei bangun, bangun. Udah begitu setelah dia tahu salahnya, lihat seperti Daud, setelah Daud disadarkan, baru dia bertobat. Bertobat itu dalam arti apa? Dalam arti dia membuat satu keputusan bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Keputusan. Dalam pikiran yang matang. Jadi kalau ada orang bertobat itu memang pikirannya bukan apa ya, bukan secara spontan, tetapi matang ambil keputusan. Itu dia. Misalnya contoh, orang yang ingin berhenti narkoba, orang yang ingin berhenti rokok ataupun minum, dia itu ini masuknya. Dia mempunyai satu keputusan, saya akan berhenti dan saya akan bertobat. Itu pikirannya, itu sudah kasih deal keputusan. Dia menghakimi dirinya sendiri. Keputusannya saya stop. Itu dia. Tanpa paksaan dari orang lain. Kalau sadar, ini disuruh sadar, ini ada intervensi dari orang lain. Sadar, dia butuh bantuan. Tapi kalau bertobat, dari dirinya sendiri, itu inisiatif dari dirinya sendiri. Itu dia. Coba kita hubungkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bagaimana? Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ini bicara mengenai Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan kalau ia datang itu adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia. Tuh, tadi kita bicara masalah sadar, kedua masalah bertobat, yang ketiga apa? Insaf. Insaf ternyata dalam bahasa aslinya, ini beda lagi. Aleko, artinya apa? Insaf. Kata lain dari insaf ternyata ini memiliki arti yang luar biasa. Menerangi, ulangi kata-kata saya 1, 2, menerangi. Kenapa harus diterangi? Karena perjalanan dari sadar bertobat, lihat ini, itu sepertinya hidup kita gelap. Nah, Roh Kudus itu menerangi, ingat dosa itu selalu identik dengan kegelapan. Dosa itu identiknya dengan kegelapan. Jadi Roh Kudus terang. Jadi kita ketika dalam sebelum epistrepo ini, sebelum kita sadar, itu seperti manusia buta. Kayak merem gitu, bayangin semuanya gelap gitu. Di depan ada jurang dia nggak tahu. Tapi begitu Roh Kudus terangi, ceprat, langsung, waduh, untung saya nggak jatuh. Ini dia, menerangi.
menyadarkan, kemudian diambil keputusan. Saya nggak mau nyebrang, kalau saya nyebrang saya jatuh. Ini fungsi dari Roh Kudus, menginsafkan. Kedua, menegur artinya ini. Tuh lihat. Menegur itu artinya bukan dari dalam dirinya, tetapi ada dari faktor di luar kepada kita. Ditegur, kamu sudah salah, bertobat. Sudah diterangi, ditegur, kemudian bahkan ini ada yang luar biasa, menghukum. Kalau Roh Kudus menginsafkan, itu dia menghukum. Ingat, menghukum bukan menghukum seperti yang bagaimana. Ingat, Roh Kudus itu menghukumnya, itu menghukum mendidik. Roh Kudus akan mendidik manusia yang dicintainya sebagai anak. Dia akan didik. Jadi tujuannya pasti sangat luar biasa. Sama ketika anak kita salah, kita hukum. Ada hukumannya, konsekuensinya. Tetapi itu bukan berarti kita memusuhi anak tersebut, tetapi karena kasih. Saya tidak tahu kita dalam fase yang mana. Jangan-jangan di antara kita ada yang masih belum sadar. Makanya Roh Kudus harus menyadarkan dulu. Bangun. Jangan-jangan selama ini kita berjalan, langkahnya salah. Saya nggak tahu. Karena begini, dosa, ciri-ciri daripada orang yang tidak sadar adalah melakukan dosa itu berulang-ulang tetapi menganggapnya sebagai satu kebiasaan. Kalau kebiasaan, gimana ya? Misalnya orang biasa bohong, ada anak misalnya bohong sama saya, mau bohong itu dia deg-degan dulu, deg. Saya yakin, matanya itu udah, saya tahu ini anak bohong. Tapi ada lagi yang saya harus butuh bantuan daripada Roh Kudus. Karena apa? Dia ngomongnya lancar. Wah ya om, ini begini, lancar. Kalau dilihat dari wajah, saya seringkali membaca orang dari muka, dari sini semua, oh, bohong, oh enggak. Seringkali lolos dari detektor wajah, lolos. Karena apa? Sudah terbiasa. Bohong, lihai. Tapi di sini dibilang dia bohong. Sudah dia ngomong panjang lebar. Oke, tadi kan bohongnya, sekarang yang benernya. Jadi percuma orang bohong, jadi saya kira, oh bohong ya, terusin aja. Ya. Berarti dia dalam fase dia belum sadar, lincah, mulutnya itu lincah untuk mengeluarkan kata-kata bohong. Atau Bapak Ibu sudah sadar, sekarang masih dalam fase bertobat. Bertobat itu apa? Merasakan penyesalan yang dalam. Apa bertobat itu? Berubah pikiran. Ingat, pikirannya ini berubah. Artinya apa? Kalau saya mau katakan, kalau Windows, kalau laptop itu kayak di-upgrade. Seperti kayak di-reset ulang. Udah banyak virusnya, di-reset ulang. Isinya udah dibuang, yang lama, yang baru dimasukin. Ya kan? Android sekarang udah Android keberapa? Itu. Mungkin Android 7 karena banyak virusnya semua sekarang dimasukin versi yang terbaru. Diperbaharui lagi. Itulah kita pentingnya hidup di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menginsafkan. Arti menginsafkan, Roh Kudus menerangi. Arti menginsafkan, Roh Kudus menegur. Arti menginsafkan, Roh Kudus akan menghukum. Tapi saya yakin, Roh Kudus menghukum Daud dengan cara yang dahsyat karena dia sayang Daud. Mungkin juga hari ini Roh Kudus sedang menghukum kita. Tetapi saya yakin kalau kita di jalan yang benar, nikmati proses dari Tuhan. Akui, Tuhan saya sudah salah. Saya sudah salah jalan, sekarang saya mau bertobat, silakan. Engkau mau hukum saya, engkau mau didik saya, silakan, saya terima. Saya yakin ketika kita hatinya ini legowo, ayo Tuhan, mau kemana saya ikut, mau kemana ikut. Maka cepat proses itu akan selesai. Saya yakin,
Setiap kita itu punya salah dosa, saya juga punya salah dosa. Tetapi hari ini nggak usah saling menyalahkan. Kamu dosa, itu dosanya lebih banyak, saya dosanya lebih sedikit. Udah, introspeksi diri sendiri aja. Kita mau katakan, Tuhan saya mau sadar, saya mau bertobat. Tuhan saya mau diinsafkan, saya mau diterangi. Kalau perlu, saya bersalah, hukumlah saya. Karena saya adalah anak Engkau. Suka-sukamu Tuhan, didiklah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita masuk di dalam doa.